Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan kisah dari Scottsboro Boys yang merupakan 9 anak laki-laki Afrika Amerika remaja usia 12-19 tahun yang dituduh di Alabama memperkosa 2 wanita kulit putih pada tahun 1931. Akibatnya, ke-9 anak laki-laki tersebut menghadapi hukuman mati karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Bagaimana kisah itu dimulai? Pada saat itu, tahun 1931, ketegangan atas ras sangat tinggi. Pada tanggal 25 Maret, sekitar 24 orang naik kereta barang yang merupakan ilegal melakukan perjalanan antara Chattanooga dan Memphis. Ada campuran orang Afrika Amerika dan Kaukasia di kereta ini. Tetapi naik kereta yang sama jelas tidak berarti bahwa mereka semua akan rukun. Haywood Patterson adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang naik kereta api hari itu. Sekelompok remaja kulit putih mencoba mendorongnya turun dari kereta karena mereka percaya bahwa itu adalah kereta orang kulit putih. Sekelompok remaja kulit putih berusaha menakut-nakuti Patterson dan kelompoknya dengan melemparkan batu ke arah mereka. Namun, Scottsboro Boys dan beberapa lainnya akhirnya memaksa kelompok memulai kekerasan dari kereta. Remaja kulit putih dipermalukan oleh kehilangan mereka dan lari ke departemen sheriff untuk melaporkan bahwa mereka diduga diserang oleh sekelompok remaja kulit hitam. Sheriff mendapatkan anak buahnya dan pergi untuk menghentikan kereta. Mereka menghentikan kereta di Paint Rock di Alabama dan menangkap orang Afrika Amerika yang terlihat. Ada 2 wanita kulit putih dengan kelompok agresor dan mereka menuduh anak laki-laki Afrika Amerika memperkosa mereka. Tidak ada bukti selain kesaksian wanita itu bahwa ke-9 anak laki-laki itu telah melakukan sesuatu untuk menyakiti mereka. Tidak ada bukti medis, tetapi ini tampaknya terbukti tidak relevan pada saat itu. Ini adalah nama-nama anak laki-laki yang dituduh dan dihukum secara salah, yaitu Haywood Patterson, Clarence Norris, Charlie Wims, Andy Wright, Roy Wright, Olin Montgomery, Ozzie Powell, Willie Robertson, dan Eugene Williams. Hukuman mati tanpa pengadilan terhadap laki-laki kulit hitam yang dituduh melakukan pemerkosaan adalah hal biasa di selatan selama masa hukum Jim Crow yang mengerikan. Penduduk kota dengan cepat mendapat kabar tentang kejahatan yang diduga dilakukan oleh 9 anak laki-laki ini dan gerombolan lynch dibentuk. Massa lynch berunjuk rasa dan berkumpul di luar penjara di Scottsboro menuntut agar anak-anak itu diserahkan kepada mereka tanpa pengadilan. Arti dari lynch mob sendiri merupakan hukuman mati tanpa pengadilan, suatu bentuk kekerasan di mana melibatkan massa dengan dalih menegakkan keadilan tanpa pengadilan dan mengeksekusi tersangka pelaku. Sheriff saat itu, Matt Wan, mencoba menghentikan massa. Dia dilaporkan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang pertama yang mencoba masuk melalui pintu depan. Memutuskan itu tidak cukup. Sheriff berjalan keluar dari penjara dan melalui massa yang marah ke gedung pengadilan. Dia menelpon gubernur dan meminta pengawal nasional Alabama dikirim untuk melindungi penjara. Gubernur Benjamin M. Miller mendengarkan dan Garda Nasional segera datang. Meskipun tuduhan pemerkosaan berpotensi menjadi pelanggaran berat di Alabama pada saat itu, 9 anak laki-laki tersebut tidak diizinkan untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara. Anak-anak lelaki itu dikawal ke pengadilan oleh lebih dari 100 penjaga, semuanya bersenjata. Kerumunan besar beberapa ribu orang telah berkumpul untuk menonton persidangan. Proses berlangsung dalam suasana tegang, bermusuhan, dan sentimen publik yang bersemangat. Tidak mengherankan untuk waktu itu, tetapi juri kulit putih dipilih untuk persidangan. Ada orang Afrika Amerika di kelompok juri, tetapi tidak satupun dari mereka yang terpilih. Percobaan untuk Norris dan Wims di pengadilan. Dugaan korban pemerkosaan Victoria Price dan Ruby Bates bersaksi melawan mereka di pengadilan. Victoria Price menyatakan bahwa para wanita itu telah menyaksikan perkelahian dan salah satu dari anak laki-laki kulit hitam itu memegang senjata. Dia menyatakan bahwa semua anak laki-laki memperkosanya dengan todongan pisau. Saat itulah seorang dokter bersaksi bahwa tidak ada robekan di alat kelamin yang ditemukan dalam pemeriksaan Victoria Price yang akan mengindikasikan pemerkosaan. Anehnya, Wims bersaksi bahwa dia tidak berperan dalam pertempuran tetapi dia menyaksikan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 8 anak laki-laki lain yang bersamanya.
Juri ini berunding kurang dari 2 jam sebelum memutuskan bahwa anak-anak itu bersalah. Mereka diberi hukuman mati. Selanjutnya itu percobaan dari Patterson. Sidang ini dimulai saat sidang pertama sedang dibahas. Ketika putusan dari sidang pertama telah diputuskan, juri dari sidang kedua digiring keluar ruang sidang sehingga mereka tidak mengetahui putusan tersebut. Ketika vonis bersalah terungkap, orang-orang di ruang sidang dilaporkan mulai bertepuk tangan dan bersorak. Sidang kedua kemudian dilanjutkan dan sebagian besar Victoria Price terjebak dengan ceritanya. Dia kemudian menuduh Patterson memperkosanya dan mengatakan ini, "Saya belum pernah berhubungan badan dengan pria kulit putih lain selain suami saya. Aku ingin kamu tahu itu." Dokter dari sidang pertama, Dr. Bridges, mengulangi kesaksiannya dari sidang pertama, tetapi terbukti tidak berguna. Roy Wright bersaksi selama persidangan ini dan menyatakan bahwa pria kulit hitam yang memiliki senjata itu tidak hadir di persidangan. 3 dari 9 anak laki-laki juga bersaksi bahwa mereka tidak melihat seorang wanita pun di kereta saat pertempuran terjadi. Patterson mengklaim dirinya tidak bersalah selama persidangan, tetapi juri masih menganggapnya bersalah. Mereka menyarankan agar dia dieksekusi dengan kursi listrik. Pada saat pengadilan Powell, Robertson, Williams, Andy Wright, dan Montgomery, Victoria Price mengulangi kesaksiannya lagi, menambahkan kali ini bahwa anak-anak lelaki itu dibagi menjadi 2 kelompok untuk memperkosanya dan Ruby Bates. Sama seperti sidang kedua, sidang ini disela oleh putusan sidang kedua dan dinyatakan bersalah. Ruby Bates mengambil sikap dan dapat mengidentifikasi bahwa kelima anak laki-laki yang diadili adalah 5 dari 9 anak laki-laki yang hadir di kereta hari itu. Dilaporkan ada total 12 anak laki-laki yang hadir selama pertengkaran itu, tetapi 3 orang itu tidak ditahan. Dr. Bridges bersaksi sekali lagi. Dia menyatakan bahwa kedua wanita itu memiliki air mani di dalamnya, tetapi mereka tidak melakukan hubungan intim selama berjam-jam pada saat dugaan pemerkosaan. Dia juga bersaksi bahwa kedua wanita itu telah memberitahunya bahwa mereka berhubungan intim dengan suami mereka lebih awal pada hari kejadian. Kedelapan anak laki-laki yang diadili dinyatakan bersalah pada pagi hari tanggal 9 April 1931 dan dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Pengadilan terhadap Roy Wright. Wright hanya seorang anak laki-laki berusia 13 tahun pada saat persidangan, dan itu terlalu muda untuk dijatuhi hukuman mati. Kesaksian yang sama didengar selama persidangannya, tetapi juri tidak dapat menyetujui vonis. Semua juri setuju bahwa dia bersalah, tetapi mereka tidak setuju apakah dia harus menerima hukuman mati atau tidak. 7 dari juri ingin dia memiliki hukuman mati, sementara 5 lainnya percaya dia harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Karena waktu dan iklim sosial, sangat mungkin bahwa 5 juri yang menginginkan Wright menjalani hukuman penjara seumur hidup percaya bahwa dia tidak bersalah, dan hanya mengatakan bahwa mereka menemukan dia bersalah karena tekanan masyarakat. Untungnya, tidak ada anak laki-laki yang pernah dihukum mati oleh sistem hukum. Setelah vonis, protes muncul di negara bagian lain karena kasus ini mendapat begitu banyak perhatian media. Mahkamah Agung Amerika Serikat, Powell v. State of Alabama akhirnya membatalkan hukuman 8 anak laki-laki. Mahkamah Agung menuntut pengadilan ulang untuk anak-anak itu dan sangat yakin bahwa mereka tidak memiliki perwakilan yang adil. Ini diikuti oleh sejumlah besar pengadilan ulang, tetapi Scottsboro Boys masih berakhir secara kolektif menjalani lebih dari 100 tahun penjara. Sementara Victoria Price dan Ruby Bates tidak mengubah cerita mereka. Bates memang mengatakan ini, "Maaf untuk semua masalah yang aku sebabkan pada mereka." Ada pengampunan pada tahun 2013 untuk Patterson, Wright, dan Wims. Mereka adalah satu-satunya anak laki-laki Scottsboro yang belum dibatalkan keyakinannya pada saat itu. Untuk Patterson dihukum karena pemerkosaan pada tahun 1936 dan dijatuhi hukuman 75 tahun penjara. Dia melarikan diri pada tahun 1949 dan ditangkap setahun kemudian. Masalahnya tidak berhenti di situ karena dia dihukum karena pembunuhan pada tahun 1951 setelah dia menikam seseorang dalam perkelahian di bar. Dia meninggal tak lama setelah kanker saat berada di penjara pada tahun 1952. Untuk Powell sendiri, dia ditembak oleh penjaga penjara di wajahnya dan menderita kerusakan otak parah akibat pertengkaran itu. Pada tahun 1937,
Dia mengaku bersalah atas tuduhan penyerangan dan tuduhan pemerkosaan dibatalkan. Dia meninggal saat dalam pembebasan bersyarat pada tahun 1974. Untuk Andy Wright dinyatakan bersalah pada tahun 1937 dan dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Dia dibebaskan bersyarat di New York pada tahun 1950. Dia meninggal sekitar tahun 1960-an dan dimakamkan di sebelah saudaranya di sebuah kuburan tak bertanda. Roy Wright menghabiskan waktu di Angkatan Darat Amerika Serikat tetapi berpikir bahwa istrinya tidak setia. Tidak dapat menangani ini, dia kembali ke rumah dan menembak istrinya, membunuhnya. Roy kemudian menembak dirinya sendiri. Weems dihukum dalam persidangannya pada tahun 1937 hingga 105 tahun. Dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1943 setelah menghabiskan 12 tahun yang sangat lama di balik jeruji besi. Dia telah menghabiskan waktu itu dalam beberapa instruksi terburuk Alabama dan mereka pasti mengambil korban padanya. Dia terkena gas air mata di penjara dan matanya tidak pernah sembuh total. Dia bisa menikah setelah dibebaskan bersyarat tetapi meninggal karena TBC. Norris akhirnya menjadi satu-satunya terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1937. Hukumannya akhirnya diubah dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dan dibebaskan pada tahun 1946. Dia melarikan diri saat pembebasan bersyarat dan bersembunyi. Dia ditemukan pada tahun 1976 tetapi Gubernur George Wallace memaafkannya, menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Norris melanjutkan untuk menulis dan menerbitkan autobiografi berjudul The Last of the Scottsboro Boys pada tahun 1979 dan dia meninggal pada 1989 karena Alzheimer. Semua dakwaan dibatalkan untuk Robertson, Montgomery, dan Williams yang masing-masing telah dipenjara selama 6 tahun pada saat itu. Kasus Scottsboro Boys adalah demonstrasi yang sangat baik tentang bagaimana sistem peradilan bisa gagal. Bisa dibilang kehidupan 9 anak laki-laki ini dihancurkan oleh sistem yang sudah dan selalu rusak. Itulah ending dari kasus Scottsboro Boys yang memiliki dampak besar terhadap sistem hukum di Amerika Serikat. Sekian cerita hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.